Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke argumentasi kedua dari argumentasi jenis ketiga, yaitu argumentasi akal murni. Argumentasi yang kedua ini dinamakan dengan argumentasi siddiqin. Jadi argumentasi siddiqin adalah argumentasi yang pertama kali disampaikan oleh Ibnu Sina dalam rangka membuktikan eksistensi Tuhan. Walaupun nanti di argumentasi yang ketiga, menurut Mullasadra, argumentasi yang disajikan oleh Ibnu Sina itu tidak tepat disebut sebagai argumentasi siddiqin. Argumentasi siddiqin yang benar adalah argumentasi yang disampaikan oleh Mullasadra. Sementara argumentasi siddiqin versi Ibnu Sina itu menurutnya adalah argumentasi yang dekat dengan argumentasi siddiqin. Apa alasannya dan di mana letak perbedaan kedua argumentasi ini? Argumentasi siddiqin versi Ibnu Sina dan versi Mullasadra itu nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menjelaskan argumentasi siddiqin versi Ibnu Sina. Kalau kemarin itu argumentasi imkan wa wujub. Kalau sekarang kita akan menjelaskan argumentasi siddiqin. Argumentasi ini itu terdiri dari 3 mukaddimah. Kalau kemarin ada 4, kalau ini 3 mukaddimah. Mukaddimah pertama, entitas alam ini merupakan wujud mungkin. Jadi entitas di alam ini merupakan wujud mungkin. Sebab jika dia wujud wajib, selesai, berarti Tuhan terbuktikan eksistensinya karena Tuhan adalah wujud wajib. Nah, dikatakan bahwa entitas alam ini merupakan wujud mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap wujud mungkin butuh pada sebab. Jadi setiap wujud mungkin untuk mewujud pasti dia butuh pada sebab. Karena wujud mungkin ketika dikomparasikan dengan wujud itu tidak niscaya. Jadi tidak niscaya relasinya antara wujud mungkin dengan keberadaan. Itu. Nah, sehingga untuk mewujud setiap wujud mungkin butuh pada sebab. Nah, kemudian mukadimah ketiga adalah daur dan tasalsul itu mustahil. Gitu. Bedanya kemarin dengan argumentasi yang kemarin itu, kalau teman-teman ingat argumentasi yang kemarin dia bersandar pada sifat wujud mungkin, yaitu yang tidak niscaya, di mana keniscayaan wujudnya diperoleh dari wujud lain. Itu. Jadi keniscayaan wujud yang dimiliki wujud mungkin merupakan keniscayaan pinjaman. Sehingga dari sini kita mengafirmasi keberadaan wujud yang niscaya secara zati, yang bukan lagi hasil pinjaman keniscayaannya. Itu kemarin. Nah, kalau di sini bukan pada keniscayaan wujud mungkin, tapi pada wujud mungkin itu sendiri. Itu perbedaan lembut atau tipisnya di situ. Kalau kemarin pada keniscayaan wujud mungkin, kalau di sini pada wujud mungkin itu sendiri. Yang ketika dia ingin mewujud, dia butuh pada wujud wajib. Dia butuh pada sebab. Kayak gitu. Itu 3 mukaddimahnya. Saya baca saja. Burhane duwum, argumentasi kedua. Burhane duwum burhanis ke karibul ma'akhaz be burhane awal ke azse mukaddame tashkil miobat. Argumentasi kedua ini itu dekat dengan argumentasi yang kemarin, imkan wa wujub, dan tersusun dari 3 mukaddimah. Pertama, mawjudote in jahon, entitas alam ini mungkinul wujud hastan, merupakan wujud mungkin. Wazatan iktizoi nisbat bewujud nadorat, dan tidak niscaya wujud mungkin berarti ya tidak niscaya wujud. Itu badihi. Zero dikarenakan agar yaki as'onho wajibul wujud bosyat, jika di antara entitas alam ini
ada yang merupakan wujud wajib, ya tidak semua, tapi ada yang merupakan wujud wajib, matlub sobet khokhatbut, maka yang ingin kita buktikan telah terbuktikan, yaitu wujud wajib, yaitu Tuhan. Itu in mukaddame nazire mukaddame ya awal dan burhone sobekas. Mukaddimah ini katanya itu seperti mukaddimah pertama di argumentasi sebelumnya. Bo'in farq zarif, dengan perbedaan tipisnya, dengan sedikit perbedaan, kedar burhane sobek, di mana argumentasi sebelumnya imkan wa wujub itu takiye bar zarurate wujud wa nafyun azmumkinat but, itu disandarkan pada keniscayaan wujud yang itu dinegasi dari wujud mungkin. Itu wadar injo, sementara di sini takiye bar khude wujudas, bersandar pada wujud itu sendiri, bukan lagi bersandar pada ketiadaan keniscayaan yang dimiliki wujud mungkin, tetapi bersandar pada wujud itu sendiri. Itu dimana kalau kita mengafirmasi bahwa salah satu entitas alam ini merupakan wujud wajib, selesai, terbuktikan Tuhan. Tapi jika semuanya adalah wujud mungkin, bukan wujud wajib, maka kita masuk ke mukadimah yang kedua, bahwa setiap wujud mungkin untuk mewujud butuh pada sebab. Mukadimah kedua, har mumkinul wujudi, setiap wujud mungkin, baroye mawujud syudan yozman be'elatis, setiap wujud mungkin untuk memewujud butuh pada sebab, ke onro bewujud bewarat, yang mengeluarkan mereka dari ketiadaan, yang mewujudkan mereka butuh pada sebab yang mewujudkan wujud mungkin. In mukaddame eborate bigari aznios mandie har ma'luli be'ellate fo'eli. Mukaddimah ini itu sama dengan prinsip bahwa prinsip kebutuhan setiap akibat pada sebab ontologis. Jadi setiap akibat untuk mewujud pasti dia butuh pada sebab ontologis. Sebab yang mewujudkan akibat itu, tidak mungkin ada akibat yang tidak butuh pada sebab ontologis untuk mewujudkan dirinya. Itu sehingga setiap wujud mungkin pasti berposisi sebagai akibat, dan dia butuh pada sebab ontologis untuk mewujudkan dirinya. Kedar bahasa elat wa ma'lul be'esbot reset, katanya sudah dijelaskan di pelajaran kausalitas. Wa nazira mukaddame sewum dar burhani sobekas. Jadi argumentasi mukaddimah kedua ini itu seperti argumentasi yang ketiga seperti mukaddimah ketiga di argumentasi imkan wa wujub. Kan? Jadi setiap itu butuh pada sebab. Ketiga, daur wa tasalsul dar elal muhalas. Daur dan tasalsul dalam sebab itu mustahil. In mukaddame ainan hamun mukaddame juhrum dar burhani sobekas. Mukaddimah ketiga ini sama persis dengan mukaddimah keempat di argumentasi sebelumnya. Kemudian susunan argumentasinya. Butawajju bein mukaddamot, dengan memperhatikan mukaddimah ini, burhon bein surat takrir misyawat. Argumentasinya bisa disusun seperti ini. Haryak az mawjudote injahon ke alal faras mumkinul wujud hastan. Setiap dari entitas alam ini yang diasumsikan sebagai wujud mungkin, niozman be elate fo elimi bosyat, dia butuh pada sebab ontologis untuk mengadakannya. Wa muholas ke selseleye elal tobine hoyat pisrawat, dan mustahil jika sebab yang mengadakannya ini itu berujung sampai tak terhingga, itu mustahil. Yo robeteye daur, ataukah berpulang, di mana mereka saling memberikan wujud, itu juga mustahil. Pas, oleh karena itu nocor
selesai elal maka mata rantai sebab asjahate ogos dari sisi awal ini sebab primer be'ellati muntaha khokhad syud dia akan berujung pada satu sebab ke khodash di mana sebab itu niozman be'ellat nabosyat dia sendiri tidak butuh pada sebab. Niozman mana tadi? Niozman be'ellat nabosyat yani wajibul wujudas yani wujud wajib. Jadi tidak semua wujud itu butuh pada sebab. Yang butuh pada sebab adalah wujud mungkin. Kemudian in burhan ro syekhur rais dar isyarat be in surat takir kaldeas. Argumentasi ini disampaikan oleh Ibnu Sina di kitab isyaratnya dengan susunan seperti ini. Kalau tadi itu susunan yang dituliskan oleh penulis buku ini Aitullah Misbah Yazdi. Kalau di sementara pemiliknya sendiri Ibnu Sina dia menyusunnya seperti ini. Mawjud yajibul wujudas wa yumkinul wujud. Jadi entitas yang ada apapun itu yang pastinya kita mengafirmasi bahwa ada sesuatu yang ada, bahwa realitas ini bukan kekosongan, bukan kenihilan semata, tapi ada sesuatu yang ada di alam ini. Nah, sesuatu yang ada itu ada dua kemungkinan. Wajibul wujud atau mungkinul wujud. Jika yang ada itu adalah wajibul wujud, maka selesai. Dan jika mungkinul wujud, maka butuh pada sebab. Dan sebabnya harus berujung pada wujud wajib agar tidak melazimkan daur dan tasalsul. Itu. Jadi dia tidak berpijak pada misalnya ini ada. Karena bisa jadi orang meragukan ini. Dia tidak seperti itu. Tapi dia pada hal yang paling badihi bahwa setiap manusia meyakini bahwa ada sesuatu yang ada. Paling tidak dia meyakini suaranya ada, pikirannya ada. Pokoknya ada sesuatu yang ada di realitas ini. Itu pijakannya. Sehingga badihi universal. Kecuali kaum sofis yang menolak itu kan. Gitu. Jadi berpijak pada situ. Nah, sesuatu yang ada itu tidak lepas dari dua kemungkinan katanya. Wajibul wujud wajib atau wujud mungkin. Jika wujud wajib selesai dan jika wujud mungkin, saya ulangi lagi, dia butuh pada sebab dan sebabnya harus berujung pada satu sebab yang tidak butuh pada sebab-sebab dari segala sebab yang kita sebut sebagai Tuhan. Sini menarik ini. Maujud ya wajibul wujudas, yani yang ada itu bisa jadi wajibul wujud atau mungkinul wujud atau wujud mungkin. Agar wajibul wujud bosyat, jika dia wujud wajib matlub sobet as, maka yang dituju yang ingin dibuktikan telah terbuktikan. Wa agar mungkinul wujud bosyat, dan jika wujud mungkin, yani sesuatu yang ada itu adalah wujud mungkin, boyat muntaha bewajibul wujud syawat, itu juga harus berujung pada wujud wajib. Jadi bagaimanapun pasti ada wujud wajib. Gitu. Tadaur ya tasalsul lazim nayoyat, agar daur dan tasalsul tidak terjadi. Wa amra mutaayyin tarin burhanha doneste wa binome burhanes siddiqin nom guzori kaldeas. Jadi menurut Ibnu Sina ini adalah argumentasi yang sangat argumentatif dan diberinya nama dengan argumentasi siddiqin. Imtiaze in takrir baron keistimewaan argumentasi ini alawe bar inkin yozi be barresi sifote makhlukat wa isbote hudus wa harakat wa digar sifot baroy onho nadorat. Jadi pertama dia tidak butuh pada pelacakan sifat-sifat dari entitas alam ini. Apakah dia bergerak, apakah dia hudus, apakah dia dan sifat-sifat yang lainnya. Itu tidak butuh pada itu. Wa asasan niyozibe isbote wujude makhlukat ham nadorat. Bahkan kita tidak butuh pada upaya untuk langkah awal untuk membuktikan keberadaan entitas-entitas yang sangat banyak ini. Itu enggak butuh itu.
bahwa ini ada buku, ada pohon, ada laut, itu nggak butuh pembuktian itu. Tapi cukup di sini dikatakan zero dikarenakan mukaddamah awal, mukaddimah pertamanya besurate fars war tardid bayon sudeas, dia bersifat asumsi. Yani dengan kata lain jaryone in burhan fakat manut be paziruftane asle wujude ainis. Jadi argumentasi ini itu cukup dengan menerima asli keberadaan, bahwa ada sesuatu yang ada di realitas ini, bahwa realitas bukan kekosongan semata. Cukup itu saja. Nggak butuh membuktikan semua entitas-entitas alam, tapi cukup pada sebuah keyakinan bahwa realitas ini bukan kekosongan, bukan kenihilan, bukan ketiadaan, tapi ada sesuatu yang ada. Ini di sini. Cukup menerima bahwa ada sesuatu yang ada, kebadihi wa ghairi qabil tashkik mi bosyad, yang itu merupakan hal yang badihi dan tidak bisa diragukan. Wa kasimi tawanat in asrona fazirat, di mana seseorang bisa meragukan ini, tidak menerima ini bahwa ada sesuatu yang ada. Seseorang bisa menerima itu kebadihi tarin wujdaniyat wa ma'lumat huzuriyah khudasho, jika dia mengingkari hal yang paling badihi dan hal-hal intuitif termasuk pengetahuan hudurinya, itu juga diingkari. Jadi seseorang bisa menerima bahwa realitas ini adalah kekosongan, kenihilan, ketiadaan semata jika dia mengingkari hal-hal yang paling badihi termasuk pengetahuan hudurinya, termasuk rasa laparnya, rasa bahagianya, rasa sedihnya, semuanya nggak ada. Ya kalau nggak ada, untuk apa menyampaikan bahwa tidak ada? Tidak ada. Kan ini nggak ada, bahwa realitas ini tidak ada, tapi dia menyampaikannya dengan menggunakan suara, dengan pengetahuan itu ada berarti kan, kayak gitu. Jadi realitas bisa diingkari jika katanya seseorang mengingkari hal yang paling badihi yang dimilikinya berupa pengetahuan hudurinya, wa mutlakan wujude hits maujudi, dan dia menolak setiap entitas, hatta wujude khudas, bahkan wujudnya sendiri, wa fikras, dan pengetahuannya, pikirannya, wa sukhanas, dan ucapannya, roham nafazirat, juga tidak dia terima. Itu ada enggak yang seperti itu? Itu enggak ada, makanya badihi dan tidak bisa diragukan. Nah, ammo kasih ke asli wujude aini ropaziruf, tetapi jika kita sudah menerima bahwa realitas ini bukan kekosongan semata, bahwa ada sesuatu yang ada, nah, maka kita bertanya padanya. Yang ada itu wujud wajib atau wujud mungkin? Jika wujud wajib, kembali lagi, jika wujud wajib maka selesai perkara. Jika wujud mungkin, maka pasti dia butuh pada sebab, karena mungkin. Nah, sebabnya ini jika masih wujud mungkin, butuh lagi pada sebab, sampai berujung pada sebab yang tidak bersebab. Jika tidak berujung maka tasalsul, mustahil. Kayak gitu, itu indahnya argumentasi Siddiqin ini. Itu saja. Akan tetapi di sini dikatakan, tadi saya katakan di awal bahwa berapa menit sudah lewat? Oke. Bahwa Ibnu Sina menamakan argumentasinya ini sebagai argumentasi Siddiqin, tetapi menurut Mullah Sadra bukan argumentasi Siddiqin. Menurut Mullah Sadra, burhane Syekhro, argumentasi Ibnu Sina, syabah be burhane Siddiqin kalam dot kardeas. Itu lebih tepat dinamakan sebagai argumentasi yang dekat dengan burhan Siddiqin. Argumentasi burhan Siddiqin yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mullah Sadra, yang akan kita jelaskan besok
sekaligus melihat kenapa, apa masalahnya argumentasi Siddiqin Ibnu Sina ini yang seolah-olah sangat badihi, sangat jelas, sangat rasional, tapi kok ditolak oleh Mullah Sadra. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.